Hai guys, selamat datang di showroom aku. Hari ini aku pulang lebih cepat. So happy. Dan sekarang aku sebenarnya tadinya pengen makan siang sambil nonton. Cuma terus aku kepikiran kalian gitu. Showroom aja kali. Gitu terus biar bisa ngobrol-ngobrol atau ditemenin atau apa gitu kan. Ya banyak lah. Terus akhirnya deh showroom aja gitu. Showroom deh akhirnya. Hai guys, selamat datang di showroom aku. Aku cuma tadi sarapan doang sebelum pergi ke suatu tempat. Sekarang aku mau makan siang. Ini mumpung lagi tepat banget nih aku bisa makan siang. Biasanya tuh kayak makannya tuh kemarin kan kayak bener-bener gak beraturan, dari pagi kayak baru makan sore. Itu deh. Ya. Dan aku abis ajak main CMNM juga bentar tadi. Dan sekarang mereka lagi bobo. Aku setelin lagu supaya mereka tertidur lelap. Tadi mamaku masak sundubu jjigae, tapi ini isinya cuma telur, ayam, sayur-sayuran gitu. Ini enak banget, pedas dan asin. Aku baru lihat nih. Selamat mencoba deh. Kita cobain kuahnya dulu. So yummy. Enak. Ya aku suka banget. Pokoknya keluarga aku deh suka asin gitu. Ya sebenarnya sekarang lagi dikurang-kurangin. Mamaku kalau masak tuh asinnya dikurangin, makanya sekarang tuh nggak begitu asin. Anget. Enak. Jadi ini tuh kuahnya warna merah, oren-oren gitu. Terus banyak kayak cabai-cabai yang diulek gitu. Terus ada potongan ayam dan telur rebus. Tapi telur rebusnya yang kayak diceplok gitu, yang kayak di sundubu. Enak banget. Ini aku nonton House of the Bayou deh kalau nggak salah. Sebenarnya ada saus gochujangnya, tapi kalau pakai gochujang jadi manis gitu.
kita makan kuning telurnya yang sangat enak. Aku baru mau nonton filmnya. So yummy. Aku nonton film judulnya House of the Bayou atau House on the Bayou atau pokoknya ada di, kalian search aja di Google aja, kok nggak di YouTube, lihat kayak trailernya gitu. Trailernya sih kayak ya seru-seru aja sih, karena kan biasanya trailer kayak lebih seru gak sih. Kayaknya kayak gini judulnya, House of the Bayou kayaknya. Dan hari ini hari Kamis ya, aku nggak ada kegiatan hari ini. Iya, hari ini bisa rebahan.
kemarin kayak aku baru bisa rebahan, bener-bener yang rebahan, nggak ada yang digerakin lagi, itu jam 9 guys malam. Nah kan biasanya aku rebahan dulu ya. Kemarin sih tidurnya aku nggak begitu malam ya, aku tidurnya jam 1-an lewat gitu. Karena biasanya tuh aku tidur bisa jam 4. Aku paksain itu, aku paksain tidur. Karena kayak capek gitu kan, kayak habis. Atau aku tuh susah banget tidur. Pengen itu deh. Kenapa lagi deh? Lu udah banyak makan ya dari pagi, lu ngemil-ngemil mulu nih. Nih aku nonton film yang ada di yang ada di caption aku udah tulis. Ya aku bakal minta dibeliin hot choco lagi deh, soalnya enak banget, ngerasa coklat tapi. Nyemil aku tuh bukannya sehat guys, itu adalah cemilan tambahan si Ot ya. Karena di sini ada tugas yang kayak sih waktu itu namanya, kayak waktu itu udah pernah tahu deh, yang kayak cornflakes gitu, tapi yang rasanya tuh pedas manis gitu, gurih pedas manis. Nah gitu. Terus ada keripik pangsit bawang putih. Terus ada apa lagi? Enggak lagi banyak sih cemilan untuk
sekarang lagi banyak, cuma ya itu tambahan aja gitu ya. Sebenarnya apanya aku cemilin sih kalau misalkan enak ya. Kalau misalkan gak enak enggak dulu deh. Kayak di kamar aku kayak ada cemilan aku, ada cemilan mobil monci, terus kayak cece aku kayak, ini cemilan lu berdua nih, lu pada bertebaran simpen apa ya? Ada yang di kasur aku, kalau yang di kasur aku ada kayak, kadang kan aku sering bukan kadang sih, sering nyemil di kasur. Terus kalau misalkan malam nih kayak begadang sih, nggak bisa tidur gitu kan, aku tuh kayak nyemil dikit gitu loh, kayak dong tidur gitu, supaya tidur. Kayak tapi aku tuh takut kalau misalkan kayak nyiapin cemilan, kayak orang-orang kan bisa ya ngestok cemilan juga kayak banyak gitu di lemarinya atau di mana. Nah, aku tuh takut kalau misalkan punya lemari cemilan. Takut kayak cuma kalau cemilannya banyak terus ada lemarinya gitu ya, takut kayak cuma 2 hari doang gitu loh bertahan tuh cemilan semua. Kayak cepet habisnya. Makanya cemilan aku di dalam kamar ini, di dalam kamar mama aku tuh bertebaran gitu loh, kayak di mana aja ada, di atas lemari kamar mama, di sebelah TV, di deket kaca, di kasur, di dalam tas, kayak di mana aja tuh ada, di lemari baju gitu. Sebenarnya pengen kayak terlihat rapi gitu, nggak bisa kelihatan rapi dikit nih. Gue tahu lokasi di situ cemilan semua nih, satu kotak cemilan semua habis langsung. Kan kalau berpencar gitu kan kayak nggak kondusif gitu, kayak gue pengen makan yang itu tapi gue mager jalannya, itu ada di kamar mama, di sebelah TV, di belakang lemari. Nanti aja deh kita cemilin yang ada dulu nih di sebelah kasur gitu. So jadinya mager ngambil, jadi nggak ngemilnya yang di sebelah kasur gitu. Sebelah kasur udah habis nih, ya udah habis. Coba kalau misalnya di lemari yang di sebelah kasur udah habis, buka lagi lemarinya, udah habis buka lagi lemari, habis buka lagi lemari gitu. Jadi mending biarkan mereka berpencar gitu guys, biarkan mereka berpencar di mana saja. Jadi tuh ya gitu deh. Emang sih kadang juga ada cemilan yang menghilang gitu ya, tiba-tiba habis sama adek aku, tapi nggak apa-apa gitu, daripada gue yang habisin semuanya gitu kan, kayak diabetes nanti. Kalau misalkan tiba-tiba hilang, enggak sih, enggak marah sih, cuma kayak kalau misalkan lagi kepengen banget pengen makan yang itu terus tiba-tiba nggak ada, nggak marah, soalnya jarang hilang juga sih. Soalnya orang-orang di rumah ini tuh kayak pada tahu kalau misalkan itu tuh cemilan bukan untuk mereka gitu, cemilan bukan punya mereka gitu, kecuali adik aku tuh ngasal, jadi dia suka makan kelupaan sampai habis gitu. Tapi dia kadang suka nanya dulu, Cide ini punya siapa gitu, terus makan ya iya gitu. Jadi pokoknya yang berbau cemilan itu pasti orang rumah aku tuh nanya dulu,
nanya ke aku gitu loh, entah papa aku kan nanya, dia nih banana bread siapa, bilang gitu, punya dia apa, tapi nggak apa-apa makan aja, bilang gitu. Oh ya dia makan ya, iya enak nih, dia nanti beli lagi, iya udah gitu, semuanya tuh dia pada tahu gitu. Misalkan mama aku beli cemilan nih, so orang-orang belum tahu itu cemilan punya siapa aja, bisa dimilikin sama siapa aja, banyak nih, tapi udah dipisahin, punya aku tuh selalu dipisahin karena aku selalu ngambek kalau misalkan mama aku udah ngomong, ini deh ini punya dia nanti makan ya, gini gini gini, mama taruh sini gini 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 gini, oke ma nanti dia makan. Pas aku pengen makan nggak ada, hilang, itu aku ngambek, itu aku marah, ngambek gitu, ngambeknya ke mama, jadi itu mama pusing sama papa kan, jadi cemilan yang mau dikasih, terus aku kayak bilang males lagian, soalnya kan mama kan udah bilang itu mama suruh jadi makan, kalau misalnya mama nggak suruh makan, kalau misalkan itu dimakan orang nggak apa-apa, tapi kan mama udah suruh dede yang makan, terus tiba-tiba hilang, males jadinya gitu. Kecuali mama aku nggak suruh aku makan ya, kalau misalnya hilang ya it's okay, tapi ini mama aku suruh aku makan, pas aku pengen makan tiba-tiba nggak ada, nah itu ya aku ngambek. Kalau ngambek itu mama aku beli lagi. Ya pokoknya orang-orang udah pada tahu deh kalau misalnya aku udah ngambek soal makanan, orang-orang rumah aku udah pada ngerti. Jadi kalau misalnya mama aku beli cemilan, pasti cemilannya tuh yang buat aku pasti dipisahin. Pernah juga di teater tahu kan, di teater pernah nih sekali, abis itu untungnya nggak kejadian lagi kan, karena mungkin orang-orang teater udah pada beberapa mungkin ada yang dia tahu gitu, ini abis latihan nih, dimana aku tuh lapar banget gitu karena abis latihan, terus kayak pulang malam banget, udah pagi gitu kan, bahkan abis teater 2 show, terus latihan waktu dulu kan, ini waktu dulu ya. Nah terus nih makanan teater nih aku ambil nih, dalamnya mie goreng. Sebelum aku pulang aku pisahin dulu makanan aku. Nah di atas tempat makan aku itu aku taruh 2 handphone aku, dua-duanya aku taruh di atas itu, di atas makanan itu. Tapi pas aku pulang tiba-tiba itu kotak makanannya nggak ada, padahal cuma sebentar doang, dan handphone aku diletakin di meja begitu saja. So itu harus marah gak sih, harus ngambek gak sih, karena dia berani, maksudnya kayak memindahkan kedua handphone aku yang berada di atas makanan aku. Itu aku ngambek sih. Terus kayak semuanya langsung pada bingung, kayak ini dia beneran ngambek ya, dia beneran ini ya gini. Terus sampai ingat gak sih sampai yang si Nunu bilang, dia nih Kade, ini buat Kade aja makanan aku, dibilang kayak gitu. Terus aku bilang enggak tuh nggak apa-apa, aku bilang gitu. Terus semuanya kayak langsung ya udah nih, ini enggak aku pengennya mie, aku bilang gitu kan. Iya nih punya aku mie juga kok Kade, kata Nunu. Terus aku kayak aku pengen ketawa gitu loh, kayak kocak banget. Terus akhirnya aku nggak ambil makan, terus aku pulang beli makanan dari jalan sama papaku. Terus orang-orang kayak udah pada takut gitu kan, kayak karena kan dulu kan itu dia pakai kayak pada takut gitu, beneran gak sih ngambek kayak bilang gitu. Ya deh aku pulang. Soalnya kan kalau misalnya
harus beli di jalan, harus berhenti di jalan dulu kan, nunggu lagi padahal udah capek. Sedangkan kalau misalkan kita dapat makanan tuh, kalau misalkan papa jemput kayak ya udah tinggal makan aja kan di dalam, sambil pulang sambil makan perjalanan sampai rumah tinggal tidur. Ya untungnya cuma sekali doang tuh ya. Aduh. Soalnya aku sempat sampai ngechat grup gitu loh tuh. Guys ada yang kayak aku ngechat gitu, ini guys ada yang mindahin handphone gak, ya aku bilang gitu. Cak dah habisan mungkin karena capek kali ya, 2 show latihan sampai pagi, lapar belum makan, pas pengen makan makanannya hilang, handphonenya dipindahin. Kocak dah. Nunu sih paling lucu dah. Nunu paling kocak. Pokoknya aku kayak ngechat di grup gitu. Terus kata manajer aku juga bilang, udah nanti beli lagi bilang kayak gitu. Nggak maunya mie. Ya udah kan nggak apa-apa aku bilang, nanti beli di jalan aja. Tapi benar tahu MBTI aku yang kemarin tuh yang kata dibilangnya kan aku emosian ya. Tapi emang bener, aku tuh emosian, tapi apa sih maksudnya kayak dikit-dikit kayak emosional gitu loh, dikit-dikit emosional, tapi kayak aku tuh masih bisa menahan dan menutupi gitu. Tapi kalau misalkan kayak udah, ya kan orang punya batas kesabarannya masing-masing ya kan. Nah itu baru aku perlihatkan gitu, ada saat-saatnya aku perlihatkan gitu. Makanya pas dibilang aku emosiannya kemarin, member-member tuh juga sebenarnya pada bingung, kebanyakan member kayak emang iya ya emosian gitu, emosional gitu. Terus aku kayak diem aja sih. Dan cuma beberapa member doang yang kadang apa sih, yang kadang ngelihat aku emosional gitu loh, karena aku masih bisa menutupi itu, masih bisa menahan lah istilah katanya. Cangcorang tuh isinya emang semua orangnya emosian semua. Kocak banget deh, tapi kita emosiannya itu kita bercandain. Selain Cangcorang tuh sebenarnya ada juga beberapa member, banyak sebenarnya, tapi mereka tuh nggak bakal nganggap aku emosian karena aku cuma memperlihatkan ke mereka tuh cuma sesekali doang gitu loh, karena aku kebanyakan menahan diri, karena memang harus menahan ya guys, harus diatur biar kalian tuh bisa ngontrol emosi kalian, jangan emosi kalian yang mengontrol kalian.
tuh. How old are you, Isaac? 18. Trying to grow a beard. Who owns this house, do you know? I don't know much about them. They're never really here. Really? But being your closest neighbor, I think you know. Hey, everybody. Dinner's almost ready, and it looks delicious. JKT48 one mana suaranya? You are one hell of a Suara Cila. Imagine nothing my grandpappy can't do. Bet your mom they overcook too. She's, that's okay. Udah dong, aku mandi pagi-pagi sebelum pergi ke itu. I never got interested in it. Sebelum pergi aku mandi dulu. We don't have restaurants for miles. We don't cook. We don't eat. Know how to cook, Isaac. It's just, not a passion of mine. Everyone's got their passion. Karena aku kemarin tuh nggak keramas karena saking lelah, jadi aku cuma nggak keramas. Nah tadi pagi, jadi aku kan pengen keramas ya, jadi deh sekalian kalau keramas pasti mandi. Soalnya aku tuh biasanya tuh lebih sering mandi malam. Nah paginya tuh kayak cuma beres-beres doang, kayak cuci muka, sikat gigi, gitu doang, terus berangkat. These cats are the only ones who can sense me. Lagi showroom tuh. Funny thing to say, huh? Gosh, you know. Iya, soalnya aku berpikir tuh harus irit guys air. Weh. Nggak, soalnya kan kalau misalkan semenjak covid yang awal-awal tuh aku kayak gila, setiap saat gue mandi kayaknya, pergi kesini dikit pulang-pulang mandi, pergi kesini dikit mandi, pergi kesini dikit mandi, kayak capek banget, capek mandinya gitu kan. Terus juga boros air juga nih, keluarga ada banyak nih kepalanya, jadi ada aku, ada Ceca, ada mama gitu kan. Terus aku berpikir kayak udah mandi, tapi memang sering gitu sih aku kalau misalnya habis kegiatan, habis pergi keluar nih, pulang-pulang, nah mandi kan nggak kemana-mana lagi tuh, aku di rumah terus, tiduran di rumah, di kamar, apalagi aku jarang keluar kamar kan. He found matches. Nah kalau misalnya besok pengen kegiatan lagi atau pengen pergi kemana lagi, Show you a lot more. aku baru mandi. Enggak mandi, itu langsung kayak cuma cuci muka, sikat gigi, dan bersih-bersih lain-lainnya, tapi mandinya kan udah dari semalam. Nah pulangnya baru aku mandi gitu. Nah kalau misalnya besok nggak ada kegiatan, kan aku pulang nih, mandi, beres-beres, dia bersih banget. Nah besok nggak ada kegiatan, ya aku nggak mandi gitu guys. Invited us to stay in a house like this before. I'm not invited. Just Gitu, itu namanya hemat air, hemat tenaga, dan mengisi energi gitu. Brought ice cream for dessert. oh, we'll eat it when you're gone. Tuh cuma beres-beres doang, kayak cuci muka, sikat gigi itu. When we did. I know there's enough room in this house for all of us. Kalau nginep di kita, kalau nginep di kosan aku pun begitu, mereka pun tahu kalau misalkan nih That locked room. pulang dari kegiatan ke kosan mereka How do you know mandi. about the locked room? Nah How do you think? besoknya kalau misalnya nggak ada kegiatan Girl, you gotta go atau ada kegiatan, aku cuma sikat gigi, cuci muka, bersih-bersih lainnya gitu. Ini deh gitu, pergi kegiatan. Kalau misalnya nggak kegiatan ya udah gitu doang. Oh, for Christ's
pulang kegiatan mandi lagi gitu. Baby, 4 hari nginep gak sih itu? Nah pas kemarin nginep tuh 4 hari ya, 4 hari 3 malam. Hari pertama ke kosan, pulang-pulang dari kegiatan mandi. Nah besoknya mau kegiatan cuci muka sikat gigi, pulang kegiatan mandi, besoknya lagi mau kegiatan, sempat mandi sih, sempat mandi you fainted. sempat mandi sehari 2 kali, pagi mandi, pulangnya juga mandi. Nah pas aku pengen pulang ke rumah kan malamnya mandi habis kegiatan. Nah besoknya pas mau pulang ke rumah aku cuma sikat gigi, cuci muka doang, gak mandi. Sampai rumah baru mandi karena habis dari luar. Udah tidur rebahan di rumah, besok gak ngapa-ngapain kan. Udah enak tuh. I can take Grandpappy a little bit. Sometimes he gets this words. Then go wait in the truck. It's okay, wow. I feel like your cat's telling him that likes me. Soalnya rumahku tuh jauh guys, jadi terus kegiatannya tuh gini nih, kegiatannya nih lo pulang subuh terus pagi-pagi udah harus di sono lagi, kayak mending nginep di teater gak sih Stop it. gitu. You're done here, Isaac. Get out. Yang mending nginep aja gitu karena rumah aku tuh jauh, jadi kayak dan kegiatannya tuh begitu, lagi hektik kemarin kan, pulang I think my subuh grandpappy's taking berangkat juga harus pagi gitu. Wait. Wait. Toby. Toby. Di teater ada kamar mandi, cuma nggak bisa buat mandi. That door was open, cat ran inside. Yes, hemat energi juga. We closed it by accident. You're lying. Store's been locked the entire time. Grandpappy Kayak never lies. gitu. Alasan aku menginap. Aduh. Belum masuk suruh. Ya hati-hati pak. Lanjut apa lagi nih? Kurasa aku sudah banyak berbicara.
Kalau Mowgli Monji itu mandinya itu nggak bisa setiap hari, mereka tuh paling cepat mandi 5 hari sekali. Sebenarnya anjing tuh nggak boleh terlalu sering mandi. Kayak aku tuh sebenarnya kayak terlalu sering mandiin Mowgli Monci gitu loh. Sebenarnya kayak sebulan baru mandi katanya, soalnya minyak kulit gitu bu. Apalagi dia kan anjing rumah ya, kayak gak kotor banget dari luar gitu, enggak. Seharusnya sih sebulan sekali. Nah cuma si Mowgli sama Monci ini tuh barbar banget, kayak bener-bener exercise mulu. Jadi tuh mereka keringatnya tuh banyak gitu loh, jadi minyak di kulitnya tuh banyak, sampai bahkan kalau misalnya lari-lari lah misalkan kalau misalnya lari-larian di lantai, nah itu keringatnya mereka tuh sampai ke lantai-lantai gitu loh, maksudnya kayak minyak kulitnya itu. Jadi harus sering dimandiin kalau menurut aku ya. Sebenarnya sih tergantung anjingnya gitu ya, aktif. Nah kalau misalkan ular aku itu mandiinnya juga setiap kayak hampir sebulan sekali juga deh, atau sebulan 2 kali. Soalnya biasanya tuh ular aku dimandiin sama papa aku tuh kalau misalkan mereka pup. Nah sedangkan mereka tuh makannya tuh kadang 2 minggu sekali gitu. Nah pas mereka makan dua minggu sekali, nah mereka tuh memprosesnya juga lama banget makanannya di dalam perut mereka, jadi tuh mereka pupnya juga lama banget gitu. Makanya ular tuh setiap hari nggak makan karena proses di dalam perutnya tuh lama gitu. Kayak pelihara ular tuh sebenarnya paling enak sih, paling simple banget. Mandi ini paling cepet, cuma ya sebulan 2 kali 3 kali deh. Kalau pengen ini biasanya sih kalau mereka pup baru dibersihin kandangnya sekalian dimandiin gitu. Sedangkan mereka tuh makannya kayak cuma 2 minggu sekali, 3 minggu sekali gitu. 2 minggu sekali deh, 3 minggu kelamaan pingsan nanti. Gak juga sih, ular tuh kuat. Gitu. Kalau misalkan pelihara ular juga kayak enaknya tuh kayak kita tuh nggak harus 24/7 jam untuk menemani ular gitu. Beda kalau misalkan kita pelihara anjing, kucing gitu kan, pasti kita tuh harus standby buat main sama mereka. Mungkin nanti mereka tuh bisa stres. Iya karena ular kan biasanya kan hidupnya kan kayak di hutan sendirian sama ular-ular lain. Paling kita handle itu kayak supaya mereka tuh enggak kaget sama manusia, enggak asing gitu. Makanya kita ajak main, kita handle.
Kok lagu di depan mati ya? Nanti aku nyalain lagi. Enggak tahu. Kan aku setel lagu-lagunya Ken Van Xiaomi. Van Xiaomi tuh keren banget. Kayak aku sering banget nyalain dia tuh kayak seharian sampai malam gitu. Dari pagi sampai malam. Baterainya masih sisa 50%. Aku kira kayak udah pengen mati kan, karena seharian gitu sampai malam. Aku baru ingat, ternyata masih segini. Yaudah dibuat besok lagi. Sampai besok pun sampai sore lagi tuh baterai sisa 20-an sampai 30-an gitu baru aku charge. Keren sih. Soalnya kan kadang kan ada ya yang kayak apa sih namanya? Ini nih kalau misalkan pakai ini bisa mendinginkan ruangan kalian sampai minus 5 derajat misalkan gitu. Pas dipakai ternyata nggak sampai minus 5 derajat gitu loh. Pesan Xiaomi kayak ini handphone HP-nya kece terus baterai gede, bener gede, mantap. Mantap. Oke. Ikutan koleksi PC jadi enggak sih. Enggak yang sampai sebegitunya banget sih aku. Enggak, bahkan PC Teong pun enggak, karena yang enggak sebegitunya gitu loh guys. Maksudnya kayak suka idol cuma kayak apa ya, yang bermanfaat aja gak sih. Maksudnya lebih, kalau gitu kan aku kayak cuma, kalau misalkan beli nih punya terus disimpen doang, gak bakal di apa-apain atau digimanain gitu. Kayak gak bakal aku liatin terus, gak bakal, dan pasti hilang gitu. Jadi kayak beli yang aku butuhin, beli yang aku mau dan bermanfaat gitu.
Kalau misalkan PC kan itu foto kan, ya foto Taeyong banyak gak sih di Google, di Pinterest, di Instagram gitu kan, gitu. Cuma kalian kalau misalkan suka kayak beli PC, beli di PC, terus beli apa lagi, album, beli aja. Kalau misalnya kalian kayak suka koleksi gitu kan, ada kan orang yang suka koleksi, beli aja guys, kan itu salah satu cara mendukung kita, cara kita untuk mendukung idol kita juga. Kayak kalian beli deluxe setnya JKT48, beli photobooknya JKT48 gitu kan, itu cara kalian mendukung kami. Kalau aku beli sesekali aja, lagi juga aku beli tuh kayak enggak, juga uangnya tuh nggak bisa buat kasih makan mereka, weh. Kayak harga album paling kayak cuma 400-an gitu, karena 300-an ya elah, mereka makan lebih kali daripada itu. Ya kalau mau aja, ya kalau aku pengen banget biar aku beli kayak bonekanya Taeyong tuh mahal-mahal itu, aku beli padahal nggak ada manfaatnya, tapi aku pengen gitu, ya beli. Kalau yang memang pengen banget, kalau misalkan kayak nggak pengen banget ya enggak. Iya kurang ajar emang tuh si M&M, boneka mahal-mahal gue beli, gigit M&M robek, gue juga yang ngejahit, aduh. Karena aku tidak membiarkan orang untuk menjahit boneka aku. Mahal doang bonekanya, letoy. Tapi kalau Taeyong yang punya aku suka, jadi kayak punya saman gitu loh. Enggak, aku ngejahit boneka itu the first time aku ngejahit guys, the first time aku ngejahit, cuma gara-gara emang bucin Taeyong sih, susah ya. Nggak kelihatan sih ya, sil jahitnya tuh nggak kelihatan karena bonekanya kan ada banyak bulunya gitu loh. Nggak tahu burung apaan. M&M juga gigit boneka wortel aku, Carrot, tapi si Carrot kayak nggak sampai hancur gitu loh, karena nggak rebutan. Ini tuh si Tiwa itu direbutin langsung sama si M&M, jadi kayak main tarik-tarikan ya, robek lah bun.
Iya loh, mereka tuh kayak demen banget masih TY. Sumpah kalau misalkan TY ada di kasur aku nih, mereka bisa langsung lompat ke kasur aku buat ngambil si TY doang. Makanya TY itu kalau misalkan mau beli Monci lagi main ke kamar tuh, TY aku umpetin di lemari. M&M and Citizen si Jenny. Emang M&M bener-bener Hello, welcome to my showroom. M&M kapan debut? I know. Arigato sang. Sekarang aku kalau misalnya pengen ngomong arigato harus pakai sangnya juga. Aku wah, thank you diskonya dari Kak I Love JKT48. Wah, thank you Kak I Love JKT48. Welcome to showroom day. Wih, wih, thank you ya Kak I Love JKT48 untuk diskonya 10 disko. Wow, arigato sang. Nih ya, sekarang gitu. Arigato sang.
Jadi anak goks 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 banget nih. Tadashiro-san. Wih, kita dikasih kastil juga dari Kak I love JKT48 sang. Arigato sang. Wih. Wih, mantap. Aku tuh selalu pengen ke the real castle. Aku pengen naik ke yang paling atas kayak gitu loh. Pengen naik yang ke paling atas dan melihat ke bawah. Wow. Tapi kastil tuh pasti bagus gak sih, dalamnya kayak estetik vintage gitu ya gak sih? Oh iya kan, aku pengen beli ini kayak maksudnya kayak sejenis dress gitu. Ya selalu kan kayak nggak punya gitu ya, kayak pokoknya kayak jarang ada gitu. Aku punya celana doang, celana mulu, karena memang celana itu the best comfort banget ya, kayak terbaik deh pokoknya celana. Tapi sesekali gak sih kayak pengen private talk atau pas ketemu gitu ya kita, terus aku kayak pakai dress gitu. Cewek banget, tapi nggak mau dress yang kayak ciwi-ciwi banget gitu ya. Dress yang membuat aku terlihat tetap it's me, tetap kayak day gitu. Apaan sih Mute mah, aku udah kasih dress aku buat dijahitin sama dia, nggak jahit sama dia. Sebenarnya bukan sejenis gitu sih, cuma kayak aku rok ada, cuma aku juga jarang pakai, kayak nggak suka aja, kayak nggak enak aja gitu loh, kayak merasa kurang cocok gitu gitu deh.
Enggak deh, itu logo masih nyala di depan. Like a sticker. Ih, kan aku di pernah SMA, kenapa aku pakai baju SMA lagi, guys? Hmm, hmm, tapi dulu waktu sekolah aku suka baju ini sih, baju batik sekolah aku sama baju pramuka. Pas SMP pun kan baju pramukaku roknya itu rok celana gitu kan, dan itu terenak gitu pas aku SMP daripada yang kayak rok doang. Rok celana tuh enak banget. Nah tapi pas SMA digantilah jadi roknya rok panjang, rok span panjang gitu, but still good karena ya bagus aja sih. Kalau misalnya rok span panjang gitu aku jadi terlihat lebih tinggi, dan baju pramuka kan warnanya kayak coklat gitu kan, bagus, kayak sama warna kulit tuh jadi kayak bagus gitu. Terus kalau misalnya baju batik aku pernah share deh di sosmed kalau nggak salah. Baju batik aku kan warna biru, terus roknya tuh span panjang, terus kayak warna abu-abu kebiruan langit juga gitu kan, jadi bagus juga. Gitu. Seminggu aku kan harus Senin pakai seragam putih-putih, Selasa putih abu, ya kan? Jadi Selasa putih abu, nah Senin sama Selasa kayaknya aku pakai seragam yang sama deh, tapi bisa jadi juga enggak, soalnya banyak gak sih seragamnya. Tapi pernah sesekali pakai seragam yang sama tuh Senin Selasa, soalnya Kamis sama Rabu sama Kamis tuh baju kan ganti lagi, baju pramuka sama baju batik, terus Jumat baru pakai seragam lagi. Aku tuh kalau baju sering ganti. Kalau misalkan rok itu Senin putih, nah Selasa rok Selasa sama rok hari Kamis sama Jumat itu paling aku 2 kali ganti doang. Salah seragam kayak pernah deh pas ujian. Tapi jadi gini ceritanya nih, ini kita kalau nggak salah
um, um, apa ya waktu itu ya masalahnya ya, um, pokoknya pas ujian nih, misalkan hari itu kan kita hari misalkan hari Rabu, tapi hari Rabu tuh kan ujian gak ada pramuka, jadi diganti tetap pakai baju putih abu gitu loh. Nah aku tuh datangnya pakai pramuka atau enggak hari Kamis, seharusnya kan pakai batik, cuma karena ujian jadi pakainya putih abu, tapi aku datangnya pakai batik gitu. Atau hari Senin kan ujian gak pramuka, kalau ujian itu pakai bajunya itu putih abu, tapi Senin kan nggak upacara, kalau ujian juga nggak upacara kan. Nah kalau lagi ujian itu biasanya pakai putih abu, nah aku pakai putih-putih gitu, pokoknya karena ujian, karena hari biasa kita biasa itu pakai, misalnya hari Kamis pakai batik, Rabu pakai pramuka, Senin pakai putih-putih. Nah karena ujian semuanya itu jadi harus putih abu gitu. Tapi untungnya kan rumah aku deket ya, dan terus aku juga nggak begitu peduli sebenarnya kayak masalah baju. Nah cuma ini kadang sama gurunya kayak harus pakai seragam yang sama. Misalkan batik kamu mana atau baju kamu yang ini mana, putih-putih gini, nggak boleh ujian kalau misalnya gini. Ya udah bu, kalau ibu nggak bolehin saya ujian, saya juga nggak mau. Enggak. Aku sih nggak peduli gitunya loh, kayak malunya atau mencoloknya beda sendiri, enggak, kayak biarin aja. Terus kalau misalkan pramuka, aku tuh suka lupa bawa topi, atau enggak topi aku tuh ketinggalan di kelas, atau enggak topi aku tuh udah diambil sama yang lain. Nah suka gitu. Tapi untungnya temen-temen aku pada baik, jadi sebelum dilihat kan siapa yang nggak pakai topi, si ini maju, ini maju, ini maju. Nah temen aku deh kasih topinya ke aku gitu. Kadang kan kayak nggak usah, aku kan sering gitu kan, kayak nggak usah dipegang, dilempar sama dia batu loh ya, dalam hati aku ya deh biarin aja gitu. Enggak, aku tuh kayak bukan gengsi atau gimana ya, kayak kasihan juga sama temen akunya gitu. Kadang kalau misalkan dia terus yang ini gitu, maksudnya kayak nggak mau menerima bantuan orang gak sih, maksudnya gitu, maksudnya kayak ya masing-masing aja gitu. Istilah katanya nggak mau harus ada balas budi gitu. Tapi sebenarnya teman aku nggak butuh balas budi sih, teman-teman aku tuh baik-baik gitu. Cuma kayak kitanya gak sih yang jadi merasa kayak harus baik atau apa. Tapi aku nggak pernah baik sih, maksudnya sama teman-teman aku. Baik sih, maksudnya kayak yang nggak baik-baik, kayak misalkan nih dia pinjam tapi thank you ya gini-gini, lu pengen jajan apa,
pengen dibeliin apa, nggak kayak gitu. Maksudnya baiknya tuh kayak istilah katanya tuh kayak yaudah ambil aja kalau misalnya lu mau makan, bilang kayak gitu loh. Maksudnya nggak yang lemah lembut gitu loh baiknya, ngerti gak sih? Itu deh. Karena teman-teman aku kan cowok kan, jadi kayak nggak bisa yang kayak pengen makan apa gitu, thank you ya, sorry gini gini gini, nggak bisa kayak gitu. Gitu. Kudu ngegas. Kudu harus nggak lemah, nggak terlihat lemah dan nggak terlihat butuh gitu. Tapi memang teman-teman aku memang baik, padahal aku tuh sama mereka tuh kayak ya kayak begitu gitu, tapi mereka tuh kayak tetap baik gitu loh. Kayak mereka juga maksudnya kayak apa ya, di depan kita kayak bercanda jahat-jahatan, galak-galakan atau jahil yang bener-bener sampai kayak seharusnya kalau misalnya cewek sama cewek kayak udah nusuk ke hati atau kayak udah apa gitu. Cuma dari di belakang itu semua kita tuh kayak brother gitu loh, ngerti sih? He's my bro gitu, kayak gitu deh. Iya, aku pernah tahu diceplokin juga sama teman-teman aku, emang pada kurang ajar ya. Amin, semoga kalian juga dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Tapi itu pas terakhir diceplokin tuh SMP sih. Karena pas SMA kayak nggak ada ya, nggak ada main-mainan telur tepung lagi, nggak ada. Gitu. Tapi aku ngikut ceplokin teman-teman aku. Tapi aku nggak mau diceplokin. Jadi terus kadang aku juga waktu udah masuk JKT kan kayak di sekolah juga
terhambat gitu kan, kayak keterbatasan waktu deh. Kadang titip absen sama temen aku, kadang kalau misalnya sebenarnya lebih sering telat sih dulu. Aku bingung padahal aku tuh dibangun dari pagi, cuma tetap aja telat. Kadang misalnya telat sampai kayak istirahat kedua gitu. Terus ada temen aku yang bawain tas aku ke dalam juga dulu, jadi kesannya tuh kayak aku tuh nggak telat gitu loh, karena tas aku di dalam gitu. Aku kayak masuk langsung istirahat, jajan makan sama temen-temen, tas aku udah di atas. Kocak banget nih. Terus kayak kalau misalkan pengen pulang cepet gitu kan, sebenarnya ada kegiatan, cuma aku tuh kayak izinnya tuh kayak mager gitu loh, karena terlalu banyak beladanya gitu deh pokoknya. Padahal satpamnya tuh udah kayak casan banget gitu loh sama aku. Terus akhirnya dilemparin tas aku dari atas ke bawah, terus pulang tidur dulu baru pergi kegiatan JKT. Ya ampun guys, nih jangan dicontoh ya, ini aku cuma sesekalinya doang kok. Soalnya kelas aku kan di lantai 3 ya, dilemparin dari atas. Kadang aku yang ngelempar dari atas, suruh temen aku yang dari bawah kayak, weh duk, lempar, tangkap ya, awas ada handphone gue gini, lempar, tek, baru aku turun ngelewatin kelas misi pulang deh. Seru sih masa-masa sekolah, serunya sih temen-temennya. Sorry ya bu, aku manggilnya mem, sorry ya mem, sorry sir. Pernah gak sih kalian yang kayak kalau misalkan beli gorengan, belinya 2.000 nih, ngambilnya tuh bisa sampai 5 biji atau enggak kayak, nah itu tuh teman-teman aku sih pada kayak gitu sumpah. Terus aku pernah ikutan dong, maksudnya kayak nggak ikutan ngambil, cuma mereka pas bawanya itu kan jadi banyak banget, terus mereka kayak cerita gitu, wah tau gak sih lo tadi gue gini sama si ini gini, tapi cuma bayar 2.000 tapi kita ngambil gini. Lalu bilang, ah gila lo sih bagi, kira aku bagi cuma baginya gitu. Nah terus pernah tuh akhirnya aku berpikir gini kayak kasihan gini. Terus akhirnya pas aku lagi beli gorengan, soalnya aku kalau misalnya beli gorengan tuh biasanya aku tuh nongkrong di deket abang-abangnya, kayak nggak mau pakai bungkusannya gitu loh, kayak ambil dari situnya langsung, terus makan, nanti mau ambil lagi makan, nanti aku kayak tinggal kasih aku ambil segini gitu. Nah terus pas aku lagi makan, teman-teman aku datang tuh ya, tiba-tiba, wih mau dong gorengan, mau ya begitu ya, ambil kan. Terus ada tuh yang kayak bet-bet yang ngambil 2 gitu kan, terus satu tapi dia ngambil 2, terus kayak wih aku gituin kan, wih gituin kan, kayak nggak apa-apa, diem aja kata temen aku gitu. Terus akhirnya aku bilang ke abang-abang, bang itu yang tadi sama si itu 2 tuh dia ngambil 2, aku bilang gitu, bayar. Terus temen aku ngeliat kan, ye deh ini gitu. Dia aku kayak jangan weh gitu. Sekarang aku kayak deh jangan weh, sekarang aku yang iniin mereka kayak ambil aja kalau misalnya ini. Terus teman aku disuruh diem
Jangan weh, aku yang bayarin deh. Bang, itu si itu ngambil 2. Oke. Aku juga udah CS masalahnya sama tukang gorengannya. Kayak aku juga kangen sama teman-teman aku dari SD, SMP dan SMA. Soalnya kan aku sekolah di sekolah yang sama ya, jadi kayak temen-temennya itu lagi, itu lagi, itu lagi, ada yang baru gabung itu lagi, kelakuannya sama lagi gitu. Sekarang juga ada pada pisah, cuma ada beberapa yang masih sering kayak main ke rumah aku gitu loh. Kadang, "Di, nyokap lu ada masak apa?" Nggak terima tamu hari ini," aku bilang gitu. Kadang kalau misalnya aku lagi kayak kangen atau lagi bosen, "Woi, pada dateng dong, kita beli nasi goreng," aku bilang gitu, "gue bayarin deh," gitu. Terus mereka datang bawa martabak telur sama martabak manis. Kocak banget. Iya, masih tahu diri. Untung aja masih tahu diri. Soalnya kan sekarang teman-teman aku kayak lebih sering bisanya sih datang ke rumah. Soalnya kalau misalkan keluar takutnya kan kadang ada yang ngeliat terus suka mengasumsi yang enggak gitu kan. Jadi aku bilang main ke rumah gue aja kalau pengen main, kayak beli makanan di luar tapi makannya di rumah. Sebenarnya kayak pengen kayak nongkrong kayak di yang ngumpul-ngumpul gitu loh sama teman-teman, karena kan di rumah aku juga nggak bisa muat yang sampai satu teman-teman satu angkatan atau teman-teman ini kan nggak bisa juga ya. Kadang juga teman-teman suka ngajakin, "Ti, ngumpul ke resto ini yuk atau ke cafe ini yuk, gini." Terus aku bilang kadang, "Sorry deh, nggak dulu, gini gitu." Soalnya kan kadang ada yang suka berasumsi yang enggak gitu kan, apalagi zaman now. Tapi untungnya teman-teman aku juga kayak pada ngerti gitu loh, kalau misalkan kayak aku lagi kayak nemenin temen aku lagi ngerjain tugas kan, kayak misalkan kayak mereka tuh nggak ada yang bikin story gitu tuh nggak ada. Mereka tuh nggak ada kayak bikin story gitu kan. Kadang kan ada gak sih orang yang kayak, teman gue idol nih, maksudnya bukan kayak temennya idol, maksudnya kayak temen gue followersnya banyak nih di Instagram, pengen buat story bareng, terus kayak nge-tag Instagram aku gitu kan. Kayak itu temen-temen aku nggak ada, kayak hampir semua tuh nggak ada yang kayak gitu loh. Kalau yang the real friend ya, kayak bener-bener teman gitu tuh nggak ada yang kayak gitu.
Awal-awal mungkin mereka kayak ada yang nggak ngerti gitu, tapi aku jelasin mereka kayak ngerti. Oh gitu ya, oh emang begitu ya, iya gini gini gini, jadi hati-hati aja deh gitu. Oke, tarik kayak gitu. Gitu. Yes, gitu. Iya, ngumpul-ngumpul tuh kayak serunya kayak buat cerita-cerita. Kadang kan kita kayak demen gitu gak sih, kayak flashback gitu. Demen kayak flashback cerita-cerita masa lalu atau enggak cerita-cerita masa sekarang kayak lagi gimana gitu-gitu. Makan. Terus kalau misalkan makan nih ya, kita tuh aku sama temen-temen aku tuh padahal misalkan udah jarang ketemu nih, tapi tuh kita kayak tetep aja gitu, kayak dulu kayak pesen ini pesen itu buat bareng-bareng gitu, kayak nggak minta ganti atau nggak minta apa-apa gitu, atau gue pesen ini ya ini buat gue, enggak, kayak bareng-bareng aja gitu. Seru deh, bener-bener udah kayak keluarga aja gitu. Mungkin karena dari SD gak sih temenan kayak sampai sekarang kayak ya udah, mau apa lagi yang di masing-masingin gitu ya guys ya, maksudnya kayak makanan doang elah. Temen-temen aku juga yang masih sering ketemu juga nggak banyak, beberapa doang, soalnya yang lain kayak bener-bener kayak lagi sibuk banget ngurusin kehidupannya, sekolahnya, kuliahnya gitu-gitu. Soalnya ada yang kuliah di luar kota, ada yang keluar negeri juga, jadi ya paling sekali doang. Gitu. Sepertinya kita udahan dulu ya. Kita sampai di sini saja, Azik. Makin dewasa kayak makin temannya makin mengecil gak sih lingkup temannya. Sebenarnya makin gak bisa nyari teman lagi, kayak temennya yang teman dulu aja gitu loh, iya gak sih? Oke deh, kalau gitu thank you ya semuanya yang sudah hadir di showroom aku pada hari ini. Yeay, thank you 3.213 orang, atau nanti bisa lebih lagi. Thank you yang sudah hadir, dan thank you juga yang udah kasih bintang-bintang dan yang lain-lainnya. Thank you juga buat Kak I Love JKT48, arigato-san, sudah memberi 10 disco, wow, dan 1 kastil. Semua tepuk tangan untuk Kak I Love JKT48. Thank you, arigato-san.
guys, mari kita absen. Wah, thank you Kak Arzi, thank you Kak Selep. Thank you Kak A, thank you Kak Lilis, thank you Kak Yuan, thank you Kak lagi nugas. Thank you Kak Wah, thank you Kak Orange Juice, thank you Kak Fikar, thank you Kak Vander, thank you Kak Nivia, thank you Kak Bagus, thank you Kak Miftah, thank you Kak Dimas, thank you Kak Pur, thank you Kak Nasran, thank you Kak Gary, thank you Kak Fat, thank you Kak Bimantara, dan thank you Kak LJKT48 for the gift. Love you guys and see you next time. And bye bye. Bye bye.